Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Suci Arisnawati dengan NIM 24090600045 dari Prodi Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Konten Kemanusiaan, Posting untuk Peduli, Bukan Cuma Peduli Posting. Oke, menurut data dari We Are Social tahun 2025, Indonesia memiliki lebih dari 143 juta pengguna sosial media atau sekitar 51% dari total populasi. Sementara itu, riset dari IDN Research dan Goodstep pada 2024 mencatat bahwa 64% Gen Z dan milenial lebih tertarik mengikuti isu kemanusiaan dibanding topik politik ataupun olahraga. Data ini menunjukkan potensi besar generasi muda dalam menyuarakan kepedulian. Nah, jadi nggak heran kan kenapa bisa banyak sekali konten kemanusiaan di sosial media kita? Ada perbedaan krusial antara empati digital dan juga eksploitasi emosional. Empati digital mendorong kesadaran dan aksi nyata, seperti membagikan informasi bantuan, menginspirasi solidaritas, dan memperkuat jejaring sosial kemanusiaan. Sementara eksploitasi emosional menggunakan penderitaan sebagai alat untuk menarik perhatian, mendapatkan simpati instan, atau bahkan meningkatkan personal branding. Baik, karena kita telah membahas konten kemanusiaan yang mengeksploitasi emosional, selanjutnya kita akan beralih ke contoh-contoh konten yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah konten kemanusiaan yang mengeksploitasi emosional tadi. Jadi kita itu sering menemui ada beberapa video dari bencana alam kemudian menunjukkan wajah korban, namun tidak disensor. Dan itu tanpa persetujuan seperti itu. Kemudian ada juga video berisi ekspresi trauma seperti tangisan atau trauma fisik seperti itu, kemudian disunting dengan musik-musik yang dramatis untuk memberikan efek emosional. Itu juga termasuk konten yang perlu diwaspadai. Selain itu juga ada beberapa konten yang captionnya itu sangat empatik, namun pada akhirnya itu dia menggunakan hashtag seperti hashtag FYP, kemudian hashtag viral, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu termasuk ke dalam beberapa konten yang mengeksploitasi emosional. Sekarang kita akan masuk ke etika berkonten kemanusiaan untuk memastikan bahwa konten kita tidak melukai ataupun mengeksploitasi. Nah, jadi ada beberapa prinsip dasar yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama adalah meminta izin terlebih dahulu. Jadi, pastikan ada persetujuan dari pihak yang ditampilkan dalam konten kita, apalagi jika melibatkan anak-anak. Jadi, orang yang ada dalam konten kita itu harus memberikan persetujuan terlebih dahulu apakah beliau mengkehendaki bahwa video beliau masuk di konten kita, seperti itu. Kemudian untuk etika yang kedua adalah fokus pada solusi. Jadi dalam konten itu kita harus menampilkan upaya pemberdayaan atau langkah yang nyata, bukan hanya sekedar kesedihan dari para korban bencana alam, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah sertakan informasi yang valid seperti link donasi resmi, kemudian kanal bantuan terpercaya, atau kontak relawan yang menangani program kemanusiaan dari bencana alam tersebut. Kemudian yang keempat adalah verifikasi fakta. Jadi kita tidak boleh terburu-buru dalam memberikan informasi, dalam membagikan konten yang kita buat, karena bisa jadi konten tersebut menyimpang dari informasi yang sebenarnya. Jadi kita harus memeriksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita memposting konten yang kita buat. Seperti itu. Kebaikan itu bukan ajang eksistensi media sosial,
Jadi, tidak seharusnya menjadikan penderitaan manusia sebagai panggung dari konten media sosial kita. Justru, empati sejatinya tidak membutuhkan validasi publik, karena empati itu tidak semata-mata hanya karena tentang exposure dan juga sensasi. Kesimpulan dari artikel yang telah saya buat adalah konten kemanusiaan bisa menjadi alat penyebar kebaikan yang luar biasa. Namun, tanpa etika, ia bisa melukai dan memperburuk keadaan. Generasi digital harus dibekali dengan rasa empati, seperti kemampuan untuk merasa, memahami, dan juga bertindak secara bijak dalam menyikapi isu kemanusiaan. Hati dulu, baru jempol. Itulah prinsip utama dalam membagikan konten kemanusiaan. Mari menjadi penggerak kebaikan yang tidak hanya terlihat peduli, tapi benar-benar berdampak. Karena empati bukanlah soal eksistensi, melainkan kontribusi yang nyata. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.